Pasukan Bima Sakti TNI tangkap warga negara asing penjual munisi sniper ke Papua. Prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RIPNG Batalion Infanteri 132 Bima Sakti baru saja menangkap seorang warga negara asing yang nekat masuk wilayah kedaulatan NKRI menyelundupkan munisi senjata. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Satgas Yonif 132 BS Sabtu 4 Maret 2023, warga asing itu diketahui berasal dari Papua Nugini. Upaya penyelundupan munisi senjata itu terungkap saat WNA itu menjalani pemeriksaan di PLBN Skau Papua. Jadi ceritanya, sekira pukul 12.30 WIT, WNA bernama Bane Makail mau memasuki Papua melalui Skau. Namun saat dilakukan pemeriksaan dengan X-ray oleh petugas bea cukai Welter, ternyata dalam barang bawaan pria 28 tahun itu terdeteksi munisi. Pihak bea cukai pun langsung berkoordinasi dengan Wakil Komandan Satgas Yonif 132 BS Mayor Infanteri Zulfikar Rakita Dewa dan Kepala Pos Polisi Skau Ibda Alexander Yari Setau. Dengan sigap, staf intelijen Satgas Yonif 132 BS Serda Ainul Jaya dan Praka Agus beserta aparatur intelijen atau keamanan setempat tiba di ruang deteksi PLBN Skau dan langsung mengamankan WNA itu. Dari tangan WNA itu ditemukan 2 butir munisi, yaitu munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm. Lalu bea cukai menyerahkan WNA itu untuk diamankan di pos komando utama Satgas Pamtas Yonif 132 BS di Skau. Dan Mayor Infanteri Zulfikar pun melaporkan peristiwa itu ke Dat Satgas Yonif 132 BS Letkol Infanteri Ahmad Fauzi. Di pos komando utama WNA asal distrik Lumi, PNG menjalani pemeriksaan dan penyelidikan terkait amunisi senjata yang berupaya ia selundupkan ke Papua. Interogasi dipimpin dan dilaksanakan langsung oleh Wardat Satgas dan dibantu operator intelijen atau keamanan setempat. Proses pemeriksaan tak mudah sebab ternyata warga Papua Nugini tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga diharuskan menggunakan bahasa Inggris. Dari hasil interogasi dan pendalaman pemeriksaan dikutip keterangan dari pelaku bahwa barang yang dibawanya merupakan barang milik saudara laki-lakinya. Meskipun pelaku telah mengetahui peraturan lintas batas negara RI PNG, pelaku tetap memberanikan diri untuk mencoba meloloskan barang tersebut dan berusaha menjadi pihak pembeli baik di daerah Skau maupun ke Eropa. Selain munisi, pelaku juga membawa pisau lipat dan barang pribadi milik pelaku. Sinergitas dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan bersama. Satgas TNI Angkatan Darat beserta operator TNI Polri beserta seluruh instansi CIK, Kostum Immigration dan Kualitas Disko senantiasa siap menjaga perbatasan RI PNG dan seluruh kegiatan ilegal, kata Mayor Infanteri Zulfikar. Perlu diketahui munisi yang diselundupkan WNA ke Papua itu bukan sebarang munisi yang kalibernya 7,62 mm. Ini merupakan munisi senjata militer yang dapat digunakan untuk berbagai jenis senjata laras panjang, mulai dari MO Minimi, AK-47 hingga senapan sniper SPR-3. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak baru saja menembus kabut tebal dan hujan deras belantara pegunungan Papua Tengah dari Jakarta demi menemui langsung pasukannya yang sedang melaksanakan operasi Satuan Tugas Organik Komando Daerah Militer 9 Cendrawasih di Kabupaten Intan Jaya. Jenderal TNI penyandang 3 bintang emas di pundaknya itu jauh-jauh dari Jakarta untuk berjumpa dengan prajurit TNI dari Satgas Organik Batalion Infanteri Para Raider 305 Tengkorak Kostrat. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Komandan Satgas Yonif PR 305 Tengkorak, Letnan Kolonel Infanteri Adiansa alias Raja Aibon Kogila, Panglima Kostrat itu datang ke Intan Jaya melalui jalur udara dengan didampingi oleh Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Sri Widodo. Setelah mendarat di Bandara Bilugai, Panglima Kostrat dan Danrem 173 bersama Raja Aibon, Kogila dan para kesatria Tengkorak melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil double cabin milik pemerintah Kabupaten Intan Jaya menuju ke Kampung Mamba Bawah dan Sambili.
Sepanjang perjalanan, masyarakat menyambut kedatangan Letjen TNI Maruli dengan sukacita. Mereka melambaikan tangan sebagai tanda ucapan selamat datang kepada orang nomor 1 di tubuh Kostrad itu. Setiba di Sambili, Letjen TNI Maruli disambut dengan hangat oleh masyarakat dengan tradisi penyambutan. Dalam tradisi itu, Letjen TNI Maruli dipakaikan mahkota cendrawasih dan dikalungi noken serta kalung anggrek.